Mazmur 140. Doa minta perlindungan terhadap orang jahat. Luputkanlah aku, ya Tuhan, daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan, mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku, Engkau berilah telinga, ya Tuhan, kepada suara permohonanku. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menundungi aku, kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Dalam bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berdiri bersama korban. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Mazmur 140 ayat 13. Preferential option for the poor. Artinya, pilihan untuk mendahulukan kaum miskin. Ini adalah teologi sosial ekumenis gereja. Kaum miskin di sini bukan hanya mereka yang miskin secara ekonomi, tetapi setiap orang yang menjadi korban diskriminasi dan yang termarginalkan. Gereja harus berdiri bersama mereka. Pilihan untuk berdiri bersama kaum marginal adalah sebuah pilihan etis yang didasari oleh iman. Sang pemazmur dalam doanya meminta perlindungan dari orang-orang jahat. Dalam hal ini, penguasa atau orang-orang yang memiliki kekuatan. Pemazmur menegaskan, dia tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan miskin. Allah akan membela perkara mereka. Bukan berarti Allah anti terhadap kekuasaan atau orang-orang kuat. Namun Allah anti dengan penggunaan kekuasaan untuk kejahatan. Allah akan membela mereka yang ditindas sebab mereka lemah. Yesus Kristus pun demikian. Pelayanannya lebih banyak dilakukan terhadap orang-orang kecil. Sebab merekalah yang paling membutuhkan pendampingan dan pertolongan. Gereja yang mengaku diri sebagai umat beriman dan pengikut Yesus Kristus meneruskan dan menghidupi panggilan etis imaniah itu. Preferential option for the poor. Ini bukan hanya panggilan gereja sebagai lembaga, tetapi panggilan pribadi setiap orang percaya. Setiap orang Kristen dipanggil untuk ada bersama dan untuk orang-orang lemah. Mereka harus berdiri bersama korban, bukan bersama pelaku dan orang-orang
kuat. Amin. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kau berikan. Mampukan kami masing-masing untuk dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau berdoa untuk keluarga yang sedang mengalami pergumulan yang mungkin terjadi di dalam keluarga masing-masing atau dengan keluarga yang lain, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, sosial, ketidaksepahaman, dan lain sebagainya. Luputkanlah masing-masing keluarga yang sedang merancang kejahatan. Jauhkanlah dari yang menghasut untuk berselisih. Jauhkanlah dari yang tajam lidahnya, dan jauhkanlah dari yang merencanakan melakukan kekerasan. Engkau berkenan hadir ya Bapa, sehingga dapat meredakan dan bahkan menjadi saling pengertian. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang mempunyai harapan dan cita-cita. Berikanlah ketetapan dalam aturan PJJ dan PTN tanpa berubah-ubah, sehingga orang tua, murid, dan siswa ada ketenangan di dalam belajar. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sedang mencari pekerjaan, mencari jodoh, menunggu waktu untuk menikah, dan menunggu waktu untuk melahirkan. Engkau berkenan hadir memberi jalan rata, sehingga terkabullah permohonannya. Engkau berkenan hadir pada setiap anggota keluarga yang sedang isoman, baik di rumah sendiri atau di rumah sakit. Engkau berkenan memimpin dokter dan perawat, sehingga kesembuhan cepat terjadi. Juga berkenan hadir dan memberi kesembuhan pada keluarga yang sedang sakit atau recovery, sehingga menjadi sehat kembali berkumpul bersama keluarga. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan melalui anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk gereja kami, GKI Perumnas, yang terus Engkau berkati senantiasa. Kami berdoa untuk para aktivis, pelayan, penatua, dan pendeta. Berikan kepadanya hati yang sungguh, semangat, serta komitmen untuk terus melayani sebagai hamba-hamba-Mu untuk kemajuan pelayanan, sehingga pelayanan kami bisa dirasakan oleh umat dan sesama kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat supaya bersatu hati mendukung pelayanan, sehingga program kerja yang sudah dibuat bisa berjalan dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk kegiatan vaksinasi yang sedang berlangsung berlokasi di GKI Perumnas, agar berjalan dengan baik dan banyak masyarakat yang terpanggil untuk menyukseskan program vaksinasi ini. Berkati juga para relawan yang melayani, berikan kesehatan, sukacita, dan semangat. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, naikkan doa ini. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan yang ada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hati yang penuh sukacita dalam melayani rakyat. Sehingga dengan kesukacitaan ini, pemerintah kami dapat melayani rakyat dengan sepenuh hati. Dan juga giat bekerja untuk menjadi pengabdi bagi rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan mau memakai pemerintah kami, memberkati mereka untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan bagi rakyat Indonesia ini. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk program pemerintah untuk percepatan vaksinasi agar pandemi ini segera berakhir. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap upaya yang dilakukan sehingga vaksinasi ini boleh dapat dilakukan serentak, dan juga Engkau juga menggugah hati saudara-saudara kami yang mungkin masih merasa takut akan vaksinasi. Biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kesadaran kepada mereka bahwa vaksinasi ini bukan hanya berguna untuk mereka, tetapi juga berguna untuk memutus rantai pandemi yang saat ini sedang dialami oleh negara kami. Bapa di surga, masih banyak permohonan yang kami naikkan kepadamu, tetapi kami percaya Tuhan
telah terlebih dahulu mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu, dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.